Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rosida dengan NIM akhir 039 kelas 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah statistika. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Pada soal yang pertama dapat kita ketahui untuk data yang akan kita hitung yaitu data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk asumsinya yaitu data berdistribusi normal. Untuk langkah pengerjaan soalnya, yang pertama kita harus menentukan parameter yang diuji. Parameter yang diuji pada soal ini yaitu rata-rata. Yang kedua, kita harus menentukan H0 dan H1-nya terlebih dahulu. Untuk H0-nya tidak ada perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk H1-nya ada perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk langkah yang ketiga, kita menentukan taraf kepercayaan dan taraf signifikasi. Untuk taraf kepercayaannya yaitu 95%, yang artinya taraf signifikasinya yaitu 0,05. Untuk soal yang pertama ini kita menggunakan uji T berpasangan, karena kita akan membandingkan dua kelompok data yang telah diukur pada subjek yang sama sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, kita kemudian menghitung uji statistikanya. Kita klik dulu data, kemudian kita pilih yang bagian data analisis. Kemudian kita pilih yang bagian retest by row to sample for means. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk variabel range-nya kita blok bagian data yang sebelum. Untuk judul datanya kita juga ikutkan. Kemudian yang variabel 2-nya yaitu data sesudah pelatihan. Jangan lupa kita klik labels. Untuk alpanya yaitu 0,05. Untuk output optionnya kita pilih yang output range karena kita ingin hasil perhitungannya itu dalam satu worksheet yang sama. Kita pilih ditaruh kita bagian sini saja. Nah, berdasarkan data ini dapat kita ketahui bahwa T hitung itu kurang dari min tabel. Jadi HO ditolak dan H1 diterima. Kita blok dulu untuk memudahkan kita dalam mengambil kesimpulan nanti. Kita kasih keterangan T hitung. Yang ini T tabel. Keterangan di sini. Nah, karena nilai Nah, jadi kesimpulan dari soal ini yaitu terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Kita tinggal salin saja. Kita taruh di bagian kesimpulan. Mengapa pada salah satu ini terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan? Karena berdasarkan dari hitung uji statistika, T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan karena P kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. P-nya ini kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima. Baik, untuk berikutnya, untuk soal nomor 2, yaitu untuk uji apakah ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal di antara kedua kelompok tersebut, yaitu data hasil belajar siswa dengan menggunakan video animasi pada kelompok eksperimen dan tidak menggunakan video animasi pada kelompok kontrol. Untuk asumsinya yaitu data berdistribusi normal. Untuk langkah pengerjaan soalnya, yang pertama kita menentukan parameter yang diuji. Untuk parameter yang diuji yaitu rata-rata. Kemudian untuk langkah yang kedua kita menentukan H0 dan H1-nya terlebih dahulu. Untuk H0-nya yaitu tidak ada perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan video animasi pada kelompok eksperimen dan tidak menggunakan video animasi pada kelompok kontrol. Untuk H1-nya yaitu ada perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan video animasi pada kelompok eksperimen dan tidak menggunakan video animasi pada kelompok kontrol. Untuk langkah yang ketiga kita menentukan taraf kepercayaan dan taraf signifikan. Untuk taraf kepercayaannya yaitu 95%, yang artinya taraf signifikan sama dengan 0,05. Pada soal nomor 2 ini kita akan menggunakan uji T independen. Hal ini dikarenakan kita akan membandingkan dua kelompok data yang berbeda diukur pada subjek yang berbeda satu sama lain. Untuk langkah yang kelima yaitu kita akan menentukan uji homogenitas terlebih dahulu. Kita
klik sama dengan RS. Buka kurung. Kita blok bagian nilai datanya saja. Kemudian kita tutup kurung, kita klik enter. Ini kita sama variabel 1. Untuk yang variabel 2, kita lakukan hal yang sama dengan RS, buka kurung, kita klik ini datanya, kemudian tutup kurung, enter. Ini kita beri nama variabel 2. Kemudian kita akan melakukan uji homogenitas dengan mengklik bagian data terlebih dahulu, pilih yang bagian data analisis, kita pilih yang bagian test to sample for variance, kita klik OK. Untuk variabel satunya kita blok dulu, kemudian untuk variabel 2 nya jangan lupa klik labels. Untuk alfanya yaitu 0,05, untuk output optionnya kita pilih output rank karena kita ingin hasilnya itu masih dalam satu worksheet yang sama. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita blok atau beri warna terlebih dahulu akan mudah untuk menganalisa, untuk menentukan kesimpulannya. Ini kita kasih blok juga, kita kasih warna biru. Nah, karena nilai F itu kurang dari F tabel, maka datanya itu homogen. Dan karena nilai P-nya ini itu lebih dari 0,05, maka datanya juga homogen. Karena hasil kedua data tersebut homogen, pada uji T independennya kita itu menggunakan t-test to sample assuming equal variance. Kita klik data lagi, kita pilih data analisis, kita klik yang variabel 1 terlebih dahulu, kemudian variabel 2. Jangan lupa klik labels dengan alpha 0,05. Untuk outputnya kita pilih output rank. Lupa kita beri warna, kita blok kasih warna untuk memudahkan kita dalam memberikan kesimpulan nanti. Nah, untuk yang test tab-nya ini itu kita kasih keterangan terhitung, dan yang ini tabel. Karena min tabel kurang dari terhitung dan kurang dari tabel, maka H0 diterima. Karena nilai P-nya itu lebih dari 0,05, maka H0 juga diterima. Nah, karena nolnya diterima, jadi dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan video animasi pada kelompok eksperimen dan tidak menggunakan video animasi pada kelompok kontrol. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.